Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Brain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah logika dan himpunan kali ini, kita akan belajar tentang tautologi, kontingensi, dan kontradiksi, serta beberapa pernyataan yang berhubungan dengan implikasi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang tautologi terlebih dahulu ya. Tautologi didefinisikan sebagai pernyataan majmuk yang akan selalu bernilai benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Sebutan lain dari tautologi adalah benar secara logika. Bagaimana cara kita untuk memastikan apakah suatu pernyataan majmuk tergolong tautologi atau bukan? Kita bisa memanfaatkan tabel kebenaran ya teman-teman. Jadi nanti misalkan diberikan sebuah soal, di dalam soal tersebut diberikan suatu pernyataan majmuk dan kita disuruh untuk memeriksa apakah dia tautologi atau bukan, maka kita perlu untuk menyusun tabel kebenarannya. Jika kolom terakhir dari tabel kebenaran tersebut bernilai benar semua, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan majmuk yang diberikan di dalam soal adalah tautologi. Sebagai ilustrasi, silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Di dalam soal ini, teman-teman disuruh untuk memeriksa apakah pernyataan majmuk yang diberikan termasuk dalam kategori tautologi. Untuk pernyataan majmuknya berbunyi negasi P konjungsi Q diimplikasi negasi P disjungsi negasi Q. Untuk menyelesaikan soal di atas, pertama-tama saya akan membuat notasi baru untuk variabel-variabel pernyataannya. Gunanya adalah agar nanti pada tabel kebenaran judul kolomnya tidak terlalu lebar. Oleh karena itu dalam hal ini, negasi P akan saya notasikan dengan A, negasi Q akan saya notasikan dengan B, P konjungsi Q saya notasikan dengan C, kemudian negasi dari C atau dalam hal ini adalah negasi dari P konjungsi Q akan saya notasikan dengan D. Negasi P disjungsi negasi Q atau A disjungsi P akan saya notasikan dengan E. Dan yang terakhir, pernyataan majmuk di dalam soal yaitu negasi P konjungsi Q biimplikasi negasi P disjungsi negasi Q atau tak lain adalah D biimplikasi E akan saya notasikan dengan F. Selanjutnya kita susun tabel kebenaran dari pernyataan majmuknya. Pertama-tama, karena di sini ada dua buah variabel pernyataan, yaitu variabel pernyataan P dan variabel pernyataan Q, maka nanti jumlah baris dari tabel kebenarannya adalah sebanyak 2/2 atau 4 baris. Kita mulai dari kolom yang pertama, kita isi dengan nilai kebenaran dari P, kemudian kolom yang kedua kita isi dengan nilai kebenaran dari Q. Selanjutnya, untuk kolom yang ketiga di sini berisi nilai kebenaran dari A. A di sini merupakan negasi dari P. Karena P berisi benar, benar, salah, salah, maka nanti untuk kolom yang ketiga kita isi dengan kebalikannya karena bentuk negasi dari P-nya, sehingga nanti akan kita isi dengan SSBB. Selanjutnya untuk kolom yang keempat di sini berisi tentang nilai kebenaran dari variabel pernyataan P, di mana variabel pernyataan P di sini isinya adalah negasi dari Q. Berarti nanti bentuknya akan berlawanan dengan isi yang ada di kolom kedua.
Karena di kolom kedua di sini nilai kebenarannya adalah B, SB, S, maka di kolom yang keempat kita isikan dengan SB, SB. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini di kolom yang kelima berisi tentang nilai kebenaran dari variabel pernyataan C. Variabel pernyataan C di sini merupakan konjungsi dari P dan Q. Teman-teman ingat kembali pada video di pertemuan sebelumnya, perangkai logika konjungsi akan selalu bernilai benar jika P dan Q-nya sama-sama bernilai benar. Namun jika salah satu atau kedua-duanya bernilai salah, maka nanti hasil konjungsinya juga bernilai salah. Oleh karena itu, di bagian kolom yang kelima ini kita isi dengan BSSS. Hanya baris pertama saja yang bernilai benar karena P dan Q-nya sama-sama bernilai benar. Kita beralih ke kolom yang keenam, yaitu nilai kebenaran dari variabel pernyataan D. Nah, variabel pernyataan D di sini tak lain adalah negasi dari C. Karena C di sini isinya adalah BSSS, maka nanti isi dari kolom yang keenam adalah SBBB. Selanjutnya untuk kolom yang ketujuh. Kolom yang ketujuh di sini berisi tentang nilai kebenaran dari variabel pernyataan E. Variabel pernyataan E ini isinya adalah A disjungsi B. Teman-teman ingat-ingat kembali ya di materi pada video pertemuan sebelumnya. Untuk disjungsi, dia akan selalu bernilai benar jika minimal salah satu dari dua buah pernyataan primitifnya bernilai benar. Sedangkan disjungsi ini akan bernilai salah jika kedua-duanya dari pernyataan primitif penyusunnya bernilai salah. Sehingga dalam hal ini kita akan memberikan isian SBBB, di mana pada baris pertama kita nilai salah karena A bernilai salah dan B juga bernilai salah. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi nilai kebenaran di kolom yang terakhir, yaitu kolom ke-8. Di kolom yang ke-8 ini kita akan meninjau nilai kebenaran dari variabel pernyataan F. Dalam hal ini, variabel pernyataan F adalah bentuk biimplikasi dari D dan E. Jika teman-teman ingat kembali materi di pertemuan kemarin, untuk perangkai logika biimplikasi, nilainya akan benar jika kedua pernyataan yang dibiimplikasikan nilai kebenarannya sama. Dalam hal ini adalah sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ya, di kolom D dan kolom E kita bandingkan masing-masing barisnya. Di baris yang pertama, di sini D-nya bernilai salah, kemudian E-nya bernilai salah, maka implikasinya akan bernilai benar. Selanjutnya di baris yang kedua, ketiga, dan keempat, D-nya di sini bernilai benar, kemudian E-nya juga bernilai benar, sehingga biimplikasinya nanti juga akan bernilai benar. Nah, dari tabel kebenaran ini teman-teman bisa melihat bahwa kolom terakhir yaitu nilai kebenaran dari variabel pernyataan F bernilai benar semua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang ada di dalam soal adalah tautologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontingensi. Kontingensi didefinisikan sebagai pernyataan majmuk yang bisa bernilai benar atau salah tergantung nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Untuk memastikan apakah suatu pernyataan majmuk berbentuk kontingensi atau tidak, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Jika kolom terakhir pada tabel kebenaran tidak seluruhnya berisi nilai benar dan tidak seluruhnya juga berisi nilai salah, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan majmuk yang diberikan berbentuk kontingensi. Sebagai contoh, misalkan teman-teman disuruh untuk memeriksa apakah pernyataan majmuk yang diberikan berikut berupa kontingensi. Untuk pernyataan majmuknya berbunyi P implikasi Q
konjungsi P disjungsi Ki. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, pertama-tama akan kita sederhanakan dulu notasinya dengan harapan nanti judul kolom pada tabel kebenarannya tidak terlalu lebar. Yang pertama di sini akan saya notasikan P disjungsi Ki sebagai A, kemudian P implikasi Ki-nya sebagai B. Dan selanjutnya untuk pernyataan majemuk yang ada di dalam soal yaitu P implikasi Ki konjungsi P disjungsi Ki, atau dalam hal ini adalah B konjungsi A, akan saya notasikan dengan C. Selanjutnya akan kita konstruksikan tabel kebenarannya. Karena di sini hanya ada 2 buah variabel pernyataan, maka nanti jumlah barisnya adalah sebanyak 4. Kita awali kolom pertama dengan menuliskan nilai kebenaran dari P, kemudian kolom kedua kita tuliskan dengan nilai kebenaran dari Ki. Kolom yang ketiga akan kita isi dengan nilai kebenaran dari A. Dalam hal ini, A itu merupakan notasi untuk pernyataan P disjungsi Ki. Untuk perangkai logika disjungsi sendiri, nilai kebenarannya akan salah jika dua-duanya dari variabel pernyataan penyusunnya itu bernilai salah. Ya, dalam hal ini P-nya bernilai salah dan Ki-nya bernilai salah. Sehingga akan kita isi kolom yang ketiga ini dengan BBBS. Selanjutnya untuk kolom yang keempat akan kita isi dengan nilai kebenaran dari variabel P, yang dalam hal ini mewakili pernyataan P implikasi Ki. Untuk implikasi sendiri, nilainya akan salah jika syarat cukupnya bernilai benar, namun syarat perlunya bernilai salah. Atau dalam hal ini, P-nya bernilai benar, akan tetapi Ki-nya bernilai salah. Sehingga di kolom yang keempat akan kita isi PSBB. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom yang kelima, yaitu tentang nilai kebenaran dari variabel pernyataan C, yang dalam hal ini merupakan notasi untuk B konjungsi A. Untuk konjungsi sendiri, teman-teman sudah tahu ya, akan bernilai benar jika pernyataan-pernyataan penyusunnya sama-sama bernilai benar. Sedangkan kalau misalkan ada salah satu saja dari pernyataan-pernyataan penyusunnya yang bernilai salah, maka nanti hasil konjungsinya juga salah. Oleh karena itu, di kolom yang kelima ini kita akan mengisinya dengan BSBS. Dari hasil analisis pada tabel kebenaran di atas, bisa teman-teman lihat di kolom yang terakhir ya. Ternyata di kolom yang terakhir ini nilai kebenaran dari variabel pernyataan C tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan majemuk yang ada di dalam soal berupa kontingensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontradiksi. Kontradiksi didefinisikan sebagai sebuah pernyataan majemuk yang akan selalu bernilai salah untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Kontradiksi ini merupakan negasi dari tautologi. Sama dengan tautologi dan kontingensi, cara untuk memastikan apakah suatu kalimat majemuk tergolong dalam kategori kontradiksi atau tidak, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Jika kolom terakhir dari tabel kebenaran berisi nilai salah semua, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan majemuk yang diberikan merupakan kontradiksi. Sebagai contoh, misalkan teman-teman disuruh untuk memeriksa apakah suatu pernyataan majemuk yang diberikan di dalam soal berbentuk kontradiksi. Untuk pernyataan majemuknya berbunyi P konjungsi Ki konjungsi negasi P.
Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama-tama seperti halnya yang tadi ya, kita akan menyederhanakan lambang-lambangnya dulu dengan harapan agar tabel kebenarannya untuk bagian judul kolomnya tidak terlalu lebar. Dalam hal ini negasi P akan saya notasikan dengan A, kemudian P konjungsi Q akan saya notasikan dengan B, dan yang terakhir nanti pernyataan majemuk yang ada di dalam soal yaitu P konjungsi Q konjungsi negasi P akan saya notasikan dengan C. Langkah berikutnya, kita akan mengkonstruksikan tabel kebenarannya. Karena di sini hanya ada 2 buah variabel pernyataan, maka nanti jumlah baris dari tabel kebenarannya adalah 4. Kita isikan dulu kolom pertama dengan nilai kebenaran dari P, kemudian kolom yang kedua dengan nilai kebenaran dari Q. Di kolom yang ketiga, kita akan mengisinya dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan A, yang dalam hal ini adalah negasi dari P. Sehingga langsung saja ya kita isi di sini SSBB. Berikutnya kita beralih ke kolom yang keempat. Di kolom yang keempat ini akan kita isi dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan B, yang mana variabel pernyataan P di sini mewakili pernyataan P konjungsi Q. Untuk konjungsi akan bernilai benar jika pernyataan-pernyataan penyusunnya semuanya bernilai benar. Dan hal ini hanya dipenuhi di baris pertama saja. Selebihnya berarti bernilai salah. Sehingga dalam hal ini kita isikan BSSS di kolom yang keempat. Selanjutnya di kolom yang kelima, kolom yang terakhir, di sini kita akan meninjau nilai kebenaran dari variabel C, yang dalam hal ini mewakili bentuk pernyataan B konjungsi A. Sekali lagi untuk konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika pernyataan-pernyataan penyusunnya semuanya bernilai benar. Tetapi bisa teman-teman lihat di sini ya, pada kolom B maupun kolom A, ketika dibandingkan maka tidak ada yang dua-duanya bernilai benar gitu. Selalu salah satu atau keduanya bernilai salah. Sehingga kita isikan nilai salah semua di kolom yang kelima. Dari tabel kebenaran ini, karena kolom yang terakhir berisi nilai kebenaran salah semua, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan majemuk yang diberikan di dalam soal berupa kontradiksi. Baik teman-teman, kita beralih pada pokok pembahasan selanjutnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang beberapa pernyataan yang berhubungan dengan implikasi. Misalkan dalam hal ini kita punya 2 buah variabel pernyataan. Anggaplah variabel pernyataan P dan variabel pernyataan Q. Kemudian kita konstruksikan suatu implikasi dari 2 buah variabel pernyataan tadi. Misalkan di sini kita simbolkan P implikasi Q. Maka nanti akan terdapat 3 buah pernyataan yang berhubungan dengan bentuk implikasi ini. Kita sebut mereka dengan nama converse, kontraposisi, dan inverse. Bagaimanakah definisi dari masing-masing istilah tadi? Dapat teman-teman simak pada slide selanjutnya. Yang pertama, converse dari P implikasi Q berbentuk Q implikasi P. Yang kedua, kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Sedangkan yang ketiga, inverse dari P implikasi Q adalah negasi P implikasi negasi Q. Selanjutnya, sebagai tugas pertama dari perkuliahan pertemuan kedua ini, silakan teman-teman cari apa hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisinya.
Sebagai alat bantunya nanti, silakan teman-teman gunakan tabel kebenaran dari masing-masing pernyataannya. Untuk tugas yang kedua, silakan teman-teman amati dua buah pernyataan implikasi sebagai berikut. Kemudian silakan teman-teman konstruksikan bentuk converse, inverse, dan kontraposisinya. Misalkan kita punya sebuah pernyataan implikasi, anggaplah P implikasi Q, dan ternyata pernyataan implikasi ini berbentuk tautologi, dalam arti P implikasi Q akan selalu bernilai benar untuk semua nilai P dan Q yang mungkin, maka kita sebut implikasi tadi sebagai implikasi logis. Dan selanjutnya kita lambangkan implikasi logis ini dengan menggunakan tanda panah double seperti ini. Kemudian cara kita membacanya adalah P implikasi logis Q. Sebagai contoh, misalkan teman-teman disuruh untuk memeriksa apakah pernyataan P dan pernyataan majemuk P disjungsi Q adalah sebuah implikasi logis, maka hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengkonstruksikan bentuk implikasinya. Dalam arti di sini adalah P implikasi P disjungsi Q. Berikutnya, silakan teman-teman periksa apakah bentuk implikasi ini berupa tautologi. Jika berbentuk tautologi, maka kedua pernyataan di atas yang dinyatakan di dalam soal dapat kita simpulkan mereka sebagai implikasi logis. Oke, setelah kita menyusun bentuk implikasinya, berikutnya kita akan meninjau ya apakah implikasinya ini berbentuk tautologi atau tidak. Pertama-tama akan kita sederhanakan dulu penulisan untuk pernyataan-pernyataan majemuknya. Di sini ada pernyataan majemuk P disjungsi Q, akan saya notasikan dengan variabel pernyataan A. Kemudian bentuk implikasi P disjungsi Q, atau dalam hal ini adalah P implikasi A, akan saya notasikan sebagai B. Selanjutnya kita akan menyusun tabel kebenarannya. Karena variabel pernyataan di sini hanya ada dua, yaitu P dan Q, maka tabel kebenarannya memuat 4 baris. Untuk kolom yang pertama kita isikan dengan nilai kebenaran dari P, sedangkan untuk kolom yang kedua kita isikan dengan nilai kebenaran dari Q. Kolom yang ketiga akan kita isi dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan A, yang dalam hal ini mewakili pernyataan P disjungsi Q. Untuk disjungsi akan bernilai salah ketika pernyataan-pernyataan penyusunnya semuanya bernilai salah. Sehingga di kolom yang ketiga akan kita isi dengan BBBS. Berikutnya kita beralih pada kolom yang terakhir, yaitu kolom yang keempat. Kita akan mengisinya dengan nilai kebenaran dari variabel B. Nah, variabel B di sini mewakili bentuk pernyataan P implikasi A. Untuk implikasi, yang perlu kita ingat adalah akan bernilai salah jika syarat cukupnya bernilai benar, namun syarat perlunya bernilai salah. Atau dalam hal ini P-nya bernilai benar tetapi A-nya bernilai salah. Dan ini tidak terjadi ya pada soal ini seperti itu. Sehingga pada kolom yang kelima kita isi semuanya dengan nilai kebenaran B.
Nah, dari hasil analisis menggunakan tabel kebenaran ini, dapat teman-teman lihat bahwa kolom terakhirnya memuat nilai kebenaran B semua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa implikasinya tadi berbentuk tautologi. Secara umum, dapat kita simpulkan lagi bahwa pernyataan P dan pernyataan P disjungsi Q adalah sebuah implikasi logis. Selanjutnya, misalkan kita punya suatu biimplikasi, anggaplah P biimplikasi Q. Dan ternyata biimplikasi ini adalah sebuah tautologi. Dalam arti, P biimplikasi Q akan selalu bernilai benar untuk setiap nilai P dan Q yang mungkin, maka kita sebut biimplikasi ini sebagai ekuivalensi logis. Kita notasikan dengan lambang panah double dua arah seperti ini. Kita membacanya P ekuivalensi logis Q atau juga dengan 3 garis seperti ini. Kita membacanya P ekuivalen dengan Q. Sebagai ilustrasi, silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Pada contoh soal ini, teman-teman disuruh untuk memeriksa apakah pernyataan yang berbentuk negasi P disjungsi Q dan pernyataan negasi P konjungsi negasi Q adalah ekuivalen. Dalam hal ini, teman-teman berarti disuruh untuk mengkonstruksikan suatu biimplikasi terlebih dahulu, kemudian teman-teman tinjau apakah biimplikasi tersebut adalah tautologi. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal di atas, pertama-tama seperti biasanya kita sederhanakan dulu ya notasinya. Negasi P di dalam hal ini akan saya notasikan dengan A, kemudian negasi Q saya notasikan dengan B, negasi P konjungsi negasi Q yang artinya sama saja dengan A konjungsi B akan saya notasikan dengan C. Berikutnya adalah P disjungsi Q akan saya notasikan dengan D. Kemudian negasi D yang dalam hal ini adalah negasi P disjungsi Q akan saya notasikan dengan E. Dan yang terakhir bentuk biimplikasinya yaitu negasi P disjungsi Q biimplikasi negasi P konjungsi negasi Q atau E biimplikasi C akan saya notasikan dengan F. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengkonstruksikan tabel kebenaran. Karena variabel pernyataan yang ada di dalam soal hanya 2, maka tabel kebenarannya nanti akan terdiri dari 4 baris. Untuk kolom yang pertama, akan kita isi dengan nilai kebenaran dari P, sedangkan untuk kolom yang kedua akan kita isi dengan nilai kebenaran dari Q. Pada kolom yang ketiga, akan kita isikan dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan A, yang dalam hal ini adalah negasi dari P. Sehingga bisa teman-teman lihat di kolom yang ketiga akan kita isikan SSBB. Untuk kolom yang keempat, variabel pernyataan P di situ menyatakan negasi dari Q. Sehingga pada kolom yang keempat kita isikan SB. Kita beralih ke kolom yang kelima, akan kita isi dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan C yang dalam hal ini adalah A konjungsi B. Untuk konjungsi sendiri akan bernilai benar jika pernyataan-pernyataan penyusunnya semuanya bernilai benar. Sehingga dalam hal ini akan kita isikan SSSB, di mana pada baris yang keempat bernilai benar karena A dan B-nya sama-sama bernilai benar. Untuk berikutnya di kolom D, di situ kita akan mengisinya dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan D, yang dalam hal ini mewakili pernyataan P disjungsi Q.
Untuk disjungsi akan bernilai salah jika kedua-duanya dari pernyataan penyusunnya juga bernilai salah. Oleh karena itu, pada kolom yang ke-6 ini akan kita isikan dengan BBBS, di mana pada baris yang terakhir sendiri, yaitu pada baris yang keempat, bernilai salah karena P dan Q-nya sama-sama bernilai salah. Pada kolom yang ketujuh akan kita isi dengan nilai kebenaran dari variabel pernyataan E yang dalam hal ini mewakili negasi D. Oleh karena itu, di situ pada kolom yang ketujuh akan kita isikan dengan SSSP. Nah, kita lanjutkan pada pengisian kolom yang terakhir, kolom yang ke-8 akan kita isikan dengan meninjau nilai kebenaran dari variabel F, di mana variabel F di sini mewakili pernyataan E B implikasi C. Sekali lagi untuk B implikasi, nilainya akan benar jika variabel pernyataan penyusunnya semuanya bernilai sama-sama salah atau sama-sama benarnya. Nah, ketika teman-teman lihat ya di kolom yang C dan di kolom yang ke E, bisa teman-teman amati di situ bahwa setiap baris nilai dari kebenarannya sama. Oleh karena itu, pada kolom yang ke-8 di sini kita isikan semua dengan nilai kebenaran B. Nah, dari hasil analisis tabel kebenaran ini bisa kita simpulkan bahwasanya B implikasi dari dua buah pernyataan yang ada di dalam soal berbentuk tautologi, sehingga kedua buah pernyataan tadi adalah ekuivalen. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang dua buah teorema yang berkaitan dengan ekuivalensi logis. Untuk teorema yang pertama bunyinya adalah pernyataan majemuk P implikasi Q dan pernyataan majemuk negasi Q implikasi negasi P adalah ekuivalen. Nah, sebagai tugas 3, silakan teman-teman buktikan kebenaran dari teorema 1 di atas dengan menggunakan tabel kebenaran. Silakan teman-teman nanti periksa apakah B implikasi dari dua pernyataan majemuk pada teorema 1 akan membentuk suatu tautologi. Teorema yang kedua atau yang biasa kita kenal dengan hukum Switchero berisi pernyataan sebagai berikut. Pernyataan majemuk P implikasi Q dan pernyataan majemuk negasi P disjungsi Q adalah ekuivalen. Sebagai tugas keempat untuk teman-teman, silakan buktikan kebenaran dari teorema 2 di atas dengan menggunakan tabel kebenaran. Seperti halnya yang tadi, silakan teman-teman periksa apakah B implikasi dari dua pernyataan majemuk pada teorema yang kedua nanti akan membentuk suatu tautologi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.